Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Mukarram para alim, para kiai, wabil khusus Kiai Arifin Burdah selaku pengasuh Pondok Pesantren Ad-Dini Al-Burdah dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ad-Dini Al-Burdah, Kiai Umar Faruk dan kiai-kiai yang lain yang saya muliakan, Kepala MTS dan SMK yang saya hormati beserta Dewan Guru, Wali Santri, serta anak-anakku tercinta terkhusus yang diwisuda hari ini. Para bapak sekalian yang saya hormati, saya ditugaskan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk mensosialisasikan program NU terkait dengan pendidikan pada tahun ini dan 5 tahun ke depan. Sebelumnya saya ingin meyakinkan kepada para bapak dan para ibu bahwa apa yang menjadi prioritas pendidikan di Nahdlatul Ulama itu adalah pondok pesantren. Pondok pesantren ini tidak terlepas dari sejarah kebangsaan Indonesia. Yang pertama saya sampaikan di era Pangeran Diponegoro, ada dalam kurun waktu 100 tahun ada 116 kali pemberontakan terhadap penjajah Belanda, semuanya dipimpin oleh pengasuh pesantren dan para guru-guru di pesantren serta mursyid-mursyid tarekat. Menjelang kemerdekaan sekitar tahun 20-an dikomandani oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melakukan perlawanan, terlebih khusus perlawanan secara diplomasi hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya. Pasca kemerdekaan, pasukan Indonesia tersusun dengan rapi sebanyak 11 batalion, 10 batalion dipimpin oleh Kiai Haji, sisanya dipimpin oleh orang Hindu di Bali batalion. Akan tetapi setelah beberapa tahun kemerdekaan, kiai-kiai pesantren disingkirkan yang dipimpin oleh Muhammad Hatta hari itu karena alasannya adalah ijazah. Coba bayangkan, ijazah hari itu yang diberikan standar adalah SR, kalau sekarang SD. Itu bisa mengalahkan kiai-kiai yang alim yang sudah pandai Juman, Fathul Wahab, Fathul Mu'in dan sebagainya. Ini dikalahkan karena kebijakan yang selalu merugikan pesantren. Tidak lama Indonesia merdeka, maka Indonesia dipimpin oleh kiai haji yang pandai strategi perang itu dinonaktifkan dan diganti oleh pemuda-pemuda yang lulusan SR. Coba bayangkan, SD bisa jadi jenderal hari itu. Sehingga Indonesia dibombardir lagi dan kembalinya adalah minta fatwa, minta dukungan kepada ulama-ulama pesantren yang terkenal dengan resolusi jihad. Tahun 65, setelah kiai-kiai pesantren keluar dari tentara Indonesia karena dikeluarkan oleh pemerintah, alasannya adalah ijazah, maka Indonesia dilanda pemberontakan yang namanya PKI. Siapa yang menuntaskan PKI itu? Adalah ulama-ulama pesantren, yang paling terkenal adalah Gerakan Pemuda Ansor. Jadi pesantren ini menjadi ciri khas, menjadi lembaga pendidikan yang utama, lembaga pendidikan yang pertama di Indonesia. Pencetusnya adalah para aulia.
bukan main-main. Hari ini pesantren tidak pernah lepas diganggu oleh pemikir-pemikir yang tidak cocok dengan pesantren. Kenapa? Karena kalau pesantren yang ada di depan pasti mengedepankan syariat, pasti mengedepankan kebenaran. Tapi tak pernah orang kalau pesantren itu. Maka kurikulum iyobo. Mungkin saya paling membahayakan kurikulum saya IKM. Sakapina madrasah harus masuk sampai jam 4. Mon mare jam 4 dinia totok TPK totok. Bermana sih anak boleh begitu. Jadi merespon itu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama mempunyai program Back to Langgar. Mau akan langkar-langkar untuk anak-anak usia MDU, SD dan MI. Oke, untuk usia MDU, SD dan MI. Mulai saya usia di atas usia MDU dan MI, kapontuk. Para Bapak sekalian saya hormati. Kalau tadi Kiai Arifin mengatakan mau dipontuk oleh macam-macam, iya. Dalam transfer ilmu menurut ulama ada dua, satu bil husul, dua bil hudur. Bil husul itu pada guruna, ya cere, muridnya nangkep. Tapi orang-orang orientalis itu, orang-orang sosialis itu tidak pernah berpikir bahwa transfer ilmu itu adalah bil hudur. Bil hudur untuk kiainya adiken, kiainya bisa mentransfer ilmu secara batin kepada santrinya. Itu cuman ada di pesantren. Entahnya beda pesantren para bapak sekalian. Untuk entah lambak cuman pernah mati dihidupkan kembali di masa almarhum Kiai Burda dulu. Sekarang ada lagi. Maka masyarakat sekitar Dinto salah raja muntak memuntuk anak. Oke kita tak mati setuju kamu tuh kamu tuh lain. Pada foto lagi Sukarti. Tapi karena ya jauh-jauh. Dinto baik. Coba bayangkan, logika-logika akal yang tidak diseimbangkan dengan spirit keagamaan itu akan berbahaya kepada anak kita. Maka hari ini yang paling cocok, sejarah singkat yang saya baca tadi, itu ada di pesantren. Jadi Nahdlatul Ulama berkepentingan dengan pesantren. Kenapa? Karena kita ingin membangun peradaban dari sesuatu hal yang benar, bukan membangun peradaban dari sesuatu hal yang tidak benar. Ada banyak masalah. Hari ini banyak orang pintar, tapi korupsi tidak pernah kita hentikan. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin itu bukan kebanyakan pesantren, orang-orang pesantren. Coba yang memimpin itu orang-orang pesantren, insya Allah aman damai. Maka dari itu para bapak sekalian, pesantren Ad-Dini Al-Burda ini bagian daripada ikhtiar kita bersama untuk membangun bangsa ini dalam rangka menjaga keberlangsungan pendidikan di Nusantara ini. Basicnya adalah pesantren. Kemudian masuk MTS, masuk SMK, itu hal yang wajar. Kenapa? Dulu para kiai-kiai yang alim itu yang sudah posisinya menjadi jenderal, menjadi kepala pasukan itu disingkirkan gara-gara alasan ijazah. Padahal yang diangkat ijazah pada hari itu adalah ijazah SD karena sekolahnya itu adalah SR. Jadi pesantren untuk mengembangkan itu, pesantrennya tetap akan tetapi sekolah-sekolah formal masuk agar supaya kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mencakna pemahamannya atiullah wa atiur rasul itu muhkamat, tak bisa diganggu. Kita harus taat ke Allah, taat ke Rasulnya. Tapi wa ulil amri minkum entah mutasabihat harus epekere ulil amrinya bener kan. Nah maka dari itu mulai ngajak kasakabina masyarakat Dinto, utamanya di dua desa yang terdekat, Suari dengan dekat Agung dan desa-desa yang lain, Wali Satri, kita selulus anakna MTS Dinto, minta epa mutu pole, epa buru pole, rogi raja. Ada banyak
hal yang tidak akan didapat. Tapi silakan dilanjutkan. Dari sini saya pikir sekarang Ma'arif punya program yang dikerjasamakan dengan pesantren-pesantren. Mana kita terus kuliah nanti. Saya lulus SMK yang dibawa naungan Pak Nursa. Tapi dalam rangka di pondok pesantren ini, mari antar anak kita ke perguruan tinggi di Jawa yang hebat-hebat. Mari antar ke pondok salaf di Jawa yang hebat-hebat. Ini kita dikerjasamakan. Maka dari itu, para Bapak sekalian, sekali lagi program di LP Ma'arif, instruksi dari PCNU adalah bahwa dia akan langker karena elangker itu benih mau menghilangkan SDM IMD ulangker itu langker na paudi SDMDU TPT MI kita hidupkan juga, tapi langker na paudi karena elangker itu kita bisa transfer ilmu bil hudur, bukan hanya cuma bil husul. Kiai pasti mikirnya secara batin kepada para sesantren, apalagi di pondok pesantren. Maka dari itu sambutan saya hanya cuma ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Its doctoral event is business. The first species will be the certified principal of Adinia Al-Burda Junior High School, Mr. Rusham et al. To him the time and please we